warisan kuno di padang rumput. Tahukah Anda bahwa tanpa domba, peradaban manusia mungkin tidak akan pernah berkembang sepesat sekarang? Domba adalah salah satu hewan pertama yang didomestikasi oleh manusia sekitar 10.000 tahun yang lalu. Di wilayah Mesopotamia, hubungan purba ini mengubah pola hidup manusia dari pemburu pengumpul menjadi masyarakat menetap yang mulai membangun desa dan kota. Domba menyediakan 3 kebutuhan dasar sekaligus: makanan, pakaian dari wolnya, dan lemak untuk penerangan. Secara historis, kekayaan sebuah bangsa seringkali diukur dari jumlah kawanan domba yang mereka miliki. Di Inggris pada abad pertengahan, perdagangan wol menjadi tulang punggung ekonomi yang membiayai pembangunan katedral dan universitas besar. Domba bukan sekadar hewan ternak, melainkan motor penggerak ekonomi global yang mempertemukan berbagai budaya melalui jalur perdagangan kuno. Hingga hari ini, warisan tersebut tetap terjaga di berbagai penjuru dunia. Meskipun teknologi telah modern, ketergantungan kita pada domba tetap ada, baik untuk bahan tekstil premium maupun sebagai simbol keberlanjutan alam. Memahami sejarah domba berarti memahami perjalanan panjang manusia dalam beradaptasi dengan alam demi kelangsungan hidup. Anatomi sang penjelajah. Setiap inci dari tubuh domba adalah hasil mahakarya evolusi untuk bertahan hidup di lingkungan yang paling menantang. Struktur tubuh domba dirancang khusus untuk mobilitas tinggi, medan yang kasar dan berbatu. Kuku mereka yang terbelah, cloven hooves, memberikan keseimbangan luar biasa, memungkinkan mereka mendaki lereng curam dengan lincah. Selain itu, otot-otot kaki yang kuat mendukung mereka untuk melakukan perjalanan jauh setiap harinya demi mencari padang rumput yang segar. Salah satu fitur fisik paling ikonik adalah wol mereka yang berfungsi sebagai isolator suhu yang sempurna. Wol domba bersifat termal, yang berarti mampu menjaga tubuh mereka tetap hangat di musim dingin yang membeku dan tetap sejuk di bawah terik matahari. Struktur serat wol yang unik juga memiliki lapisan lanolin alami yang membuatnya tahan air, sehingga domba tidak mudah kedinginan saat hujan. Di bagian dalam, domba memiliki sistem pernapasan dan jantung yang sangat efisien untuk mendukung aktivitas di dataran tinggi yang minim oksigen. Gigi mereka juga berevolusi untuk memotong rumput dengan presisi tanpa mencabut akarnya, sehingga membiarkan tanaman tumbuh kembali. Semua adaptasi fisik ini menjadikan domba sebagai salah satu mamalia paling adaptif di planet ini. Wah, serat ajaib dari alam. Di dunia yang dipenuhi plastik dan serat sintetis, wol domba tetap menjadi bahan paling mutakhir yang tidak bisa ditiru sepenuhnya oleh mesin manapun. Wol adalah serat protein alami yang memiliki elastisitas luar biasa. Satu serat wol dapat ditekuk ribuan kali tanpa putus. Keunikan utama wol terletak pada struktur keriting alaminya yang menciptakan kantong udara kecil, memberikan kemampuan insulasi yang tidak tertandingi. Inilah alasan mengapa pakaian wol sangat nyaman digunakan dalam berbagai kondisi cuaca ekstrem. Selain sebagai pelindung suhu, wol juga memiliki sifat tahan api dan mampu menyerap uap air tanpa terasa basah.
Kemampuan breathability ini membuat kulit pemakainya tetap kering dan terhindar dari bau badan karena wool secara alami menghambat pertumbuhan bakteri. Sifat-sifat ini menjadikan wool sebagai bahan pilihan utama untuk perlengkapan luar ruangan dan busana kelas atas. Dari sisi lingkungan, wool adalah serat yang sepenuhnya biodegradable dan terbarukan. Setelah tidak lagi digunakan, wool akan terurai secara alami di tanah dan melepaskan nutrisi penting kembali ke bumi. Dengan memilih wool, kita tidak hanya mendapatkan kenyamanan maksimal, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil yang merusak lingkungan. Penglihatan panorama mata luar biasa. Bayangkan bisa melihat ke belakang tanpa harus memutar kepala. Bagi seekor domba, itu adalah pandangan sehari-hari mereka. Domba memiliki salah satu sistem penglihatan paling unik di kerajaan hewan, dengan pupil mata berbentuk persegi panjang horizontal. Bentuk pupil yang aneh ini memungkinkan cahaya masuk lebih banyak dari sisi samping, memberikan mereka sudut pandang panorama hingga 320 hingga 340 derajat. Sebagai perbandingan, manusia hanya memiliki sudut pandang sekitar 180 derajat saja. Penglihatan luar biasa ini adalah strategi pertahanan utama mereka sebagai hewan mangsa. Dengan penglihatan periferal yang sangat luas, domba dapat terus merumput sambil tetap mengawasi pergerakan predator di cakrawala. Bahkan dari arah belakang, mereka hanya memiliki titik buta kecil tepat di belakang kepala mereka yang membuat mereka sangat sulit untuk disergap secara tiba-tiba. Selain jangkauannya yang luas, mata domba juga sangat sensitif terhadap gerakan. Meskipun mereka mungkin tidak melihat detail atau warna sejelas manusia, mereka mampu mendeteksi perubahan sekecil apapun di lingkungan sekitar dengan sangat cepat. Kemampuan ini memberikan mereka waktu krusial untuk memberikan sinyal bahaya kepada kawanan dan segera melarikan diri ke tempat yang aman. Sang pemamah biak yang efisien. Domba memiliki laboratorium kimia di dalam perut mereka yang mampu mengubah rumput kering menjadi nutrisi berkualitas tinggi. Sebagai hewan ruminansia, domba memiliki sistem pencernaan yang sangat kompleks dengan 4 bagian lambung: rumen, retikulum, omasom, dan abomasum. Proses unik ini dimulai ketika mereka menelan rumput dengan cepat, lalu menyimpannya di rumen untuk difermentasi oleh miliaran mikroba. Nantinya, makanan tersebut akan dikeluarkan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Proses yang kita kenal sebagai memamah biak. Sistem memamah biak ini memungkinkan domba untuk memecah selulosa, serat keras pada tanaman yang tidak bisa dicerna oleh manusia atau hewan karnivora. Dengan bantuan bakteri dan protozoa dalam perutnya, domba mengekstrak setiap tetes nutrisi dari sumber makanan yang paling sederhana. Sekalipun efisiensi ini membuat mereka mampu bertahan hidup di wilayah marginal di mana sumber makanan sangat terbatas. Selain untuk nutrisi, aktivitas merumput domba juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Saat mereka memotong rumput dengan gigi bawah dan bantalan gigi atasnya, mereka merangsang pertumbuhan tunas baru yang lebih sehat. Kotoran yang mereka hasilkan
Selama proses pencernaan juga berfungsi sebagai pupuk alami yang kaya akan nitrogen, menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan tanpa bahan kimia. Bahasa rahasia. Bagi kita itu hanya suara bising. Tapi bagi kawanan domba, setiap embikan adalah pesan rahasia yang penuh makna. Suara embe atau mengembik adalah sistem komunikasi vokal yang sangat kompleks dan bersifat personal. Setiap individu domba memiliki tanda vokal yang unik yang berfungsi seperti kartu identitas suara. Hal ini memungkinkan induk dan anak untuk saling menemukan di tengah kerumunan ribuan ekor hanya dengan mendengarkan frekuensi dan nada suara satu sama lain. Penelitian menunjukkan bahwa domba menggunakan variasi suara untuk mengekspresikan emosi yang berbeda secara spesifik. Suara bervolume rendah dengan nada lembut biasanya digunakan induk untuk menenangkan anaknya, sementara suara keras dan melengking menandakan stres, rasa haus, atau isolasi. Komunikasi vokal ini seringkali diperkuat dengan bahasa tubuh, seperti posisi telinga, untuk memberikan konteks pada pesan mereka. Hebatnya lagi, domba ternyata bisa belajar aksen tertentu berdasarkan kelompok sosial mereka. Domba yang dibesarkan dalam kelompok yang sama cenderung memiliki kemiripan cara mengembik dibandingkan dengan domba dari wilayah lain. Ini membuktikan bahwa komunikasi mereka bukan sekadar insting buta, melainkan bentuk interaksi sosial yang dinamis dan terus berkembang seiring waktu. Hierarki dan mentalitas kawanan dalam dunia domba menjadi berbeda adalah ancaman, karena keselamatan sejati hanya ditemukan di dalam angka. Mentalitas kawanan adalah strategi pertahanan hidup yang telah teruji selama jutaan tahun. Domba memiliki dorongan biologis yang kuat untuk tetap berada dalam kelompok guna meminimalkan risiko serangan predator. Ketika satu domba bergerak, yang lain akan mengikuti secara otomatis, menciptakan pola gerakan kolektif yang terkoordinasi untuk melindungi anggota yang paling lemah. Di dalam kelompok yang tampak acak ini, sebenarnya terdapat struktur hierarki yang halus namun tegas. Biasanya, kawanan dipimpin oleh seekor domba betina tua yang berpengalaman, yang dipercaya oleh anggota lain untuk menentukan rute perjalanan dan lokasi sumber air. Domba jantan cenderung membentuk kelompok terpisah, kecuali saat musim kawin tiba di mana mereka akan bersaing untuk menunjukkan dominasi. Keterikatan antar anggota kelompok begitu kuat sehingga pemisahan secara fisik dapat menyebabkan stres yang nyata. Seekor domba yang terisolasi akan menunjukkan peningkatan detak jantung dan perilaku gelisah yang ekstrem. Dengan tetap bersatu, mereka menciptakan perisai hidup yang memastikan bahwa peluang setiap individu untuk bertahan hidup jauh lebih besar daripada jika mereka sendirian. Memori wajah dan kecerdasan domba. Jangan tertipu oleh ekspresi mereka yang tampak kosong. Domba memiliki kemampuan otak yang mampu menandingi primata dalam hal memori sosial. Studi ilmiah yang mengejutkan mengungkapkan bahwa domba mampu mengenali dan mengingat setidaknya 50 wajah individu yang berbeda. Kemampuan ini mencakup wajah sesama domba hingga wajah manusia yang sering berinteraksi dengan mereka. Memori ini
sangat luar biasa karena mereka mampu menyimpan data wajah tersebut di otak mereka hingga lebih dari 2 tahun tanpa bertemu. Selain memori wajah, domba juga menunjukkan kemampuan pemecahan masalah yang mengesankan dalam navigasi spasial. Mereka mampu mempelajari rute labirin yang rumit untuk mendapatkan makanan dan dapat mengingat jalur tersebut. Dalam waktu lama, kecerdasan mereka sangat spesifik pada hal-hal yang mendukung kelangsungan hidup yang seringkali tidak disadari oleh pengamat manusia yang hanya melihat mereka diam di padang rumput. Kemampuan kognitif ini juga mencakup pengenalan emosi pada makhluk lain. Domba dapat membedakan antara ekspresi wajah manusia yang marah dan yang tersenyum, dan mereka secara konsisten akan lebih memilih untuk mendekati individu yang tampak ramah. Penemuan ini meruntuhkan stigma bahwa domba adalah hewan bodoh dan menempatkan mereka sebagai salah satu hewan dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Persahabatan antar spesies. Kebutuhan akan teman begitu kuat dalam diri domba, sehingga mereka seringkali mencari kedekatan melampaui batas-batas spesies mereka sendiri. Sifat domba yang tidak agresif dan sangat sosial menjadikan mereka teman yang sempurna bagi hewan lain di peternakan. Seringkali terlihat domba menjalin ikatan akrab dengan sapi, kuda, atau bahkan kambing. Hubungan ini biasanya didasari oleh kebutuhan timbal balik akan rasa aman dan kenyamanan emosional yang mengurangi kecemasan dalam lingkungan yang terbuka. Salah satu contoh simbiosis yang paling menarik adalah hubungan antara domba dan anjing penjaga ternak. Anjing-anjing seperti Great Pyrenees seringkali dibesarkan bersama kawanan domba sejak kecil, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Domba menerima anjing ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pelindung, menciptakan hubungan unik di mana predator alami berubah menjadi penjaga setia. Persahabatan ini membuktikan bahwa dorongan untuk bersosialisasi adalah kebutuhan biologis mendasar bagi domba. Seekor domba yang kesepian mungkin akan mendekati manusia atau hewan lain untuk mencari dukungan emosional. Fenomena ini menunjukkan bahwa di balik penampilan mereka yang sederhana terdapat jiwa yang mendambakan koneksi dan rasa saling memiliki dengan makhluk hidup di sekitarnya. Ras domba unik di seluruh dunia, dari yang memiliki 4 tanduk hingga yang menyimpan lemak di ekor. Dunia domba jauh lebih beragam daripada yang bisa Anda bayangkan. Terdapat lebih dari 1000 ras domba di seluruh dunia, masing-masing dengan karakteristik unik yang dibentuk oleh lingkungan dan seleksi manusia. Contohnya adalah domba merino yang berasal dari Spanyol yang terkenal di seluruh dunia karena woolnya yang sangat halus dan mewah. Sebaliknya, domba Jacob dari Inggris tampak eksotis karena kemampuannya menumbuhkan hingga 4 atau bahkan 6 tanduk sekaligus. Di wilayah dengan iklim ekstrem, domba menunjukkan adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup. Domba Islandia memiliki lapisan bulu ganda yang sangat tebal untuk menahan suhu di bawah 0 derajat dan angin kencang. Sementara itu, di wilayah gersang Timur Tengah dan Afrika terdapat
ras ekor lemak yang menyimpan cadangan nutrisi di ekor mereka untuk bertahan hidup di musim kering. Mirip dengan punuk pada unta. Beberapa ras bahkan menjadi fenomena karena penampilannya yang unik seperti Pale Black Nose dari Swiss dengan wajah hitam pekat dan bulu putih yang sangat keriting. Mereka sering dijuluki sebagai domba paling lucu di dunia. Keberagaman ras ini bukan hanya tentang estetika, tetapi merupakan bukti ketahanan hayati yang memungkinkan domba untuk eksis di hampir setiap sudut planet bumi. Teknologi peternakan modern. Dunia peternakan domba kini memasuki era baru di mana kearifan tradisional bertemu dengan kecanggihan, kecerdasan buatan, dan GPS. Revolusi teknologi telah mengubah cara manusia mengelola kawanan domba di era digital ini. Peternak sekarang dapat menggunakan sensor GPS dan kalung pintar untuk melacak lokasi domba di area pegunungan yang luas secara real-time. Teknologi pagar virtual bahkan memungkinkan peternak mengarahkan kawanan tanpa perlu membangun pagar fisik, hanya dengan menggunakan peringatan suara melalui kalung pintar tersebut. Selain pelacakan, kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan AI kini digunakan untuk memantau kesehatan setiap individu domba melalui kamera pintar di kandang. Sistem ini mampu mendeteksi perubahan kecil dalam gerakan atau pola makan yang mungkin menjadi tanda awal penyakit sebelum gejala fisik terlihat secara jelas. Hal ini memungkinkan penanganan medis yang lebih cepat dan mengurangi penggunaan obat-obatan secara massal. Namun, meskipun teknologi semakin canggih, prinsip dasar peternakan domba tetap berakar pada hubungan antara manusia, hewan, dan alam. Teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan berat dan meningkatkan kualitas hidup domba itu sendiri. Masa depan peternakan domba adalah perpaduan harmonis antara inovasi masa depan yang efisien dengan kasih sayang tradisional yang tulus, predator, dan strategi bertahan hidup. Bagi seekor domba, kewaspadaan adalah harga mati karena bahaya bisa datang dari langit maupun dari balik semak belukar. Sebagai hewan mangsa, domba dikelilingi oleh ancaman predator alami seperti serigala, singa gunung, hingga burung elang besar yang mengincar anak domba. Strategi pertahanan utama mereka adalah kewaspadaan kolektif atau efek banyak mata. Dalam sebuah kawanan, selalu ada beberapa individu yang tetap terjaga dan mengawasi cakrawala saat anggota lainnya sedang makan atau beristirahat. Ketika bahaya terdeteksi, domba akan memberikan sinyal peringatan berupa hentakan kaki atau suara berikan khusus yang memicu reaksi lari serentak. Jika tidak sempat melarikan diri, mereka akan menggunakan taktik membeku atau diam tak bergerak agar sulit dideteksi oleh predator yang sangat bergantung pada gerakan di medan yang kasar. Mereka akan memanfaatkan ketangkasan mendaki untuk mencapai tempat yang sulit dijangkau. Jika benar-benar terjepit, kawanan domba akan membentuk formasi pertahanan lingkaran yang mengagumkan. Domba-domba dewasa yang lebih kuat akan berada di sisi luar untuk menghadapi ancaman, sementara anak-anak domba yang lemah terlindungi dengan aman
di tengah lingkaran. Kelangsungan hidup spesies ini selama jutaan tahun membuktikan bahwa meski tampak rentan strategi pertahanan kolektif, mereka sangatlah mumpuni. Kisah Dolly dan Shrek yang terkenal. Dua ekor domba ini pernah mengguncang dunia. Yang satu melalui laboratorium sains dan yang lainnya melalui pelarian yang legendaris. Dolly adalah nama yang paling terkenal dalam sejarah sains biologi karena ia merupakan mamalia pertama di dunia yang berhasil dikloning dari sel dewasa pada tahun 1996. Kid Dolly membuka diskusi global yang luas mengenai etika, genetika, dan masa depan ilmu pengetahuan. Ia menjadi bukti hidup bahwa teknologi manusia telah mencapai tahap di mana kehidupan bisa diciptakan kembali melalui rekayasa laboratorium yang rumit. Di sisi lain, terdapat Shrek, seekor domba merino dari Selandia Baru yang menjadi selebritas dunia karena kisahnya yang unik. Shrek berhasil melarikan diri dari pencukuran wol selama 6 tahun dengan bersembunyi di gua-gua pegunungan. Saat akhirnya ditemukan, wol Shrek telah mencapai berat 27 kg beban yang luar biasa berat, namun ia sanggup membawanya demi kebebasan, menjadikannya simbol ketahanan dan semangat kemandirian. Kisah Dolly dan Shrek menunjukkan dua sisi yang sangat berbeda dari hubungan manusia dan domba. Dolly mewakili ambisi sains manusia, sementara Shrek mewakili kepribadian dan insting liar yang tetap ada dalam diri hewan domestik. Keduanya telah berhasil menarik perhatian dunia dan membuat kita lebih menghargai spesies domba, baik sebagai subjek penelitian maupun sebagai individu yang berjiwa bebas. Warisan untuk masa depan hijau di tengah krisis iklim global. Domba mungkin adalah salah satu pahlawan tak terduga yang memegang kunci untuk bumi yang lebih hijau. Saat kita menutup perjalanan ini, kita menyadari bahwa domba memiliki peran vital dalam upaya penyelamatan lingkungan melalui praktik penggembala berkelanjutan. Tanah padang rumput yang dikelola dengan baik oleh domba memiliki kemampuan luar biasa dalam sekuestrasi karbon, yaitu menyerap CO2 dari atmosfer dan menyimpannya di dalam tanah. Mereka adalah bagian dari solusi alami untuk melawan perubahan iklim yang sedang melanda planet kita. Selain manfaat bagi tanah, kebutuhan akan wol sebagai serat alami kembali meningkat seiring dengan kesadaran manusia akan bahaya limbah mikroplastik dari bahan sintetis. Wol adalah serat yang dapat diperbarui, tahan lama, dan sepenuhnya terurai secara alami, menjadikannya pilihan tekstil yang ramah lingkungan untuk masa depan. Dengan mendukung industri, kita sebenarnya sedang mengurangi beban polusi plastik di lautan dan daratan. Warisan domba bagi dunia adalah tentang keseimbangan, keberlanjutan, dan kasih sayang antara makhluk hidup. Selama ribuan tahun, mereka telah memberikan kehangatan dan nutrisi bagi kita. Dan sekarang adalah saatnya bagi kita untuk memastikan keberlangsungan mereka. Menjaga domba dan habitatnya adalah investasi nyata untuk menjaga kesehatan bumi yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang.
domba dalam kehidupan dan risalah para nabi. Domba memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah kenabian sebagai simbol ketawaduan dan latihan kepemimpinan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, setiap nabi yang diutus Allah pastilah pernah menjadi penggembala kambing atau domba. Pekerjaan ini bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan madrasah bagi para nabi untuk melatih kesabaran, kasih sayang, dan ketegasan dalam membimbing umat yang memiliki karakter beragam dalam syariat Islam. Peristiwa paling ikonik melibatkan domba adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketaatan luar biasa sang ayah dan anak membuahkan mukjizat berupa penggantian sembelihan dengan seekor domba jantan besar dari surga. Peristiwa sejarah ini kemudian diabadikan sebagai ibadah kurban Idul Adha yang dilaksanakan oleh jutaan umat Islam setiap tahunnya sebagai bentuk penghambaan dan ketulusan. Selain itu, domba juga disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai hewan yang penuh berkah. Keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Arab kala itu menyediakan kebutuhan dasar mulai dari daging untuk pangan, susu untuk nutrisi, hingga bulu wol untuk pakaian dan tenda. Karakter domba yang tenang dan berkelompok menjadikannya perumpamaan ideal bagi ketenangan jiwa dan persatuan dalam jamaah kaum beriman. Transformasi ekonomi dan keilmuan di masa keemasan memasuki era kekhalifah. Tata kelola peternakan domba mengalami kemajuan pesat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim mempelajari teknik pemuliaan ternak dan kedokteran hewan untuk memastikan kualitas kawanan domba tetap terjaga. Domba tidak lagi sekadar hewan ternak lokal, melainkan menjadi komoditas perdagangan lintas benua yang diperjualbelikan melalui jalur sutra, menghubungkan pasar Timur Tengah dengan Asia dan Eropa. Industri tekstil Islam juga mencapai puncaknya berkat pengolahan wol domba yang sangat maju. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo menjadi pusat produksi kain wol bermutu tinggi yang digunakan untuk sajadah, jubah kebesaran, hingga permadani indah yang menghiasi istana-istana. Teknik pewarnaan alami dan pola tenun yang rumit mencerminkan estetika seni Islam yang menyatu dengan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Secara sosiopolitik, sistem wakaf juga mencakup pemberian ternak domba untuk membantu fakir miskin secara berkelanjutan. Seekor domba yang diwakafkan dapat berkembang biak dan memberikan manfaat jangka panjang bagi penerimanya, baik melalui hasil susu maupun anakannya. Hal ini menunjukkan bahwa domba menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam peradaban Islam klasik. Relevansi domba di era modern dan ketahanan pangan penting bagi ekonomi syariah dan ketahanan pangan di dunia muslim. Pengelolaan kurban kini telah bertransformasi menggunakan teknologi digital, di mana umat Islam dapat melakukan transaksi kurban lintas negara melalui platform daring. Daging domba kemudian dikemas secara higienis dalam bentuk kaleng atau
dibekukan agar dapat didistribusikan ke wilayah konflik atau daerah yang mengalami kelaparan di seluruh dunia. Secara ilmiah, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim mulai menerapkan teknologi, genetika, dan manajemen pakan berbasis riset untuk meningkatkan produktivitas domba. Upaya ini bertujuan agar ketergantungan terhadap impor pangan dapat berkurang dan peternak lokal lebih berdaya secara ekonomi. Domba bukan lagi sekadar warisan tradisi, melainkan subjek inovasi yang mendukung target pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Keberlanjutan spiritual domba juga tetap terjaga melalui tradisi, akikah, dan kurban yang tidak pernah luntur ditelan zaman. Setiap ritual tersebut memperkuat ikatan sosial antar manusia melalui pembagian daging, sekaligus mengingatkan pada nilai-nilai pengorbanan yang diajarkan ribuan tahun lalu. Domba terus menjadi benang merah yang menghubungkan masa lalu kenabian dengan tantangan masa depan peradaban Islam yang modern dan mandiri. Jadi, domba bukan sekadar hewan yang kita lihat di padang rumput atau di meja makan. Mereka adalah saksi bisu perjalanan peradaban kita, guru tentang kesabaran bagi para nabi, dan mungkin kunci bagi masa depan bumi yang lebih hijau. Ternyata dengan memahami makhluk sesederhana domba, kita jadi lebih paham arti menjadi manusia. Kalau video ini mengubah cara pandang kalian tentang dunia hewan, silakan klik like. Dan saya penasaran, dari 20 bab tadi, fakta mana yang paling bikin kalian kaget? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Mas Dika agar nggak ketinggalan cerita-cerita unik lainnya. Saya Dika, terima kasih sudah menonton sampai habis.